Muka Pak Yus itu udah merah, udah ngeluarin keringat yang banyak banget gitu ya. Teriak-teriak histeris sambil matanya tuh melotot. Yang mana dia itu teriakin ya dengan nyebut pohon. Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, kali ini di cerita Rizk Creepers kali ini aku bakal ceritain ke kalian sebuah kisah yang kalian kirim gitu ya, yang dikirim dari salah satu Rizk Creepers yang menurut aku ini kisahnya bener-bener serem banget gitu. Dan ceritanya juga ini bakal panjang ya, jadi durasi videonya mungkin ini lebih dari 40 menitan sih kayaknya, karena dia juga itu ngirim ceritanya itu format Word ya, itu sampai 9 lembar, gila. Jadi panjang banget nih ceritanya. Dan bukan cuma panjang aja, tapi ini beneran seru juga karena pas aku baca ceritanya ya, itu beneran aku sampai merinding. Jadi kayak biasa gitu ya. Jadi kalau aku udah merinding, kalian juga harus merinding. Aku bakal ceritain ke kalian gimana kisahnya. Oke lah, jadi buat kalian juga yang mungkin kalian punya kisah horor gitu ya, kalian bisa ceritain juga ke aku, mau itu dalam format Word ya, kalian kirim aja gitu loh ke email Rizk Creepers. Jadi ntar bakal ditaruh dengan editor aku di sini emailnya. Jadi kalian kirim aja ke sana, aku bakal ceritain kalau emang cerita kalian tuh benar-benar serem menurut aku gitu ya, dan cerita juga panjang dan detail, aku bakal ceritain di segmen Rizk Creepers ini. Oke lah, langsung aja kita ke ceritanya. Tapi kayak biasa gitu ya, sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang suka dengan cerita-cerita horor, kalian bisa join dengan kita di sini para Rizk Creepers yang belum join gitu ya. Pastinya dan subscribe channel ini dan aktifkan juga logo loncengnya biar kalian dapat notif pas aku upload video terbaru. Karena di sini kita bakal terus penuhin asupan creepy setiap seminggu 2 kali. Gimana, asik nggak? Oke lah, siapkan cemilan dan minuman kalian, cari posisi senyaman mungkin, redupkan juga lampunya, kita mulai kisahnya. Ini kisah yang diceritakan oleh Farhan, tapi di sini dia bukan menceritakan kisahnya ya, tapi menceritakan sebuah kisah yang benar-benar mengerikan yang dialami oleh keluarganya. Itu karena hilangnya almarhum bapaknya yang bernama Pak Yus. Yang mana ini terjadinya udah cukup lama banget ya, yang terjadi itu pada tahun 2005. Yang mana saat itu Farhan ini tuh masih SMP, masih kelas 8. Saat itu Farhan ini tuh masih tinggal di sebuah desa, tapi Farhan ini tuh nggak mau ya nyebutin nama desanya dan nggak mau nyebutin secara detail desanya itu ada di mana, karena dia ini tetap menjaga privasi yang bersangkutan dari cerita ini dan nggak mau juga gitu ya menebar hal negatif tentang desa itu, karena dia takutnya nantinya orang-orang nganggapnya kalau desa itu sebuah desa yang mengerikan, karena di desa itu emang pernah terjadi sesuatu yang mengerikan yang menimpa keluarganya. Jadinya desa itu dipandang negatif kan. Padahal di desa itu juga emang banyak sisi positifnya, banyak sisi baiknya gitu loh. Nah tapi karena ini cerita yang gak enak, makanya nih Farhan ini tuh nggak mau nyebutin nama desanya gitu ya. Tapi dia tetap ngasih tahu kalau desanya ini itu ada di Pulau Sumatera. Farhan tinggal di desa itu udah lama banget ya, bahkan dia lahir di desa itu juga gitu loh, karena keluarga besarnya juga itu emang berasal dari desa itu, yang mana itu mulai dari nenek dan kakeknya. Nah saat kejadian ini Farhan ini tuh sebagai anak yang paling gede gitu ya, dia punya kedua adik, yang mana dua adiknya ini masih SD lah saat kejadian itu. Soal kejadiannya semuanya berawal setelah kakeknya Farhan ini meninggal, jadi itu kurang lebih sekitar sebulan ya setelah kakeknya meninggal. Jadi neneknya Farhan ini, nenek dari bapaknya gitu ya, itu manggil ketujuh anak-anaknya, termasuk bapaknya Farhan ini yang bernama Pak Yus. Nah jadi karena Pak Yus ini anak lelaki yang paling tua saat itu ya, jadi Pak Yus ini yang memimpin untuk membicarakan soal pembagian harta yang saat itu belum dibagi, yaitu semacam ada beberapa lahan dan bangunan gitu ya, ada semacam sawah, perkebunan, ladang, dan beberapa bangunan, dan ada juga tanah kosong ya, untuk membicarakan soal itulah. Setelah itu barulah semuanya ngumpul gitu ya untuk membicarakan soal ini. Itu termasuk kedua adiknya Pak Yus yang saat itu udah tinggal di luar kota, yaitu sampai balik ke desa mereka ya karena rapat keluarga gitu ya untuk membicarakan soal ini. Dan akhirnya prosesnya pun itu berjalan dengan lancar, semuanya itu udah dibagi gitu loh dengan rata, termasuk Pak Yus ini. Tapi saat pembagian tanah kosong ini nih yang rumit, dan masalahnya pun itu bermula dari sini gitu ya. Karena tanah itu posisinya serba nanggung, karena letaknya itu ada di paling ujung desa yang nggak terlalu jauh gitu ya sebenarnya dari pemukiman desa. Yang mana intinya tanah itu nggak bisa dijadikan ladang atau kebun, karena emang ada beberapa faktor yang nggak dijelaskan juga nih dengan Farhan ini. Dan kalau dibangun rumah juga itu katanya dari mereka itu nggak ada yang mau tinggal di sana, karena letaknya itu yang emang nggak menyatu gitu loh dengan pemukiman warga desa.
Jadi Pak Yus nyaranin karena tanah itu nggak bisa mereka manfaatkan kan. Jadi Pak Yus ini nyaranin gimana kalau tanah itu dijual aja. Jadi nantinya uang dari tanah itu barulah dibagi rata gitu loh ke mereka semua. Dan di sini semua adiknya Pak Yus ini ya itu setuju-setuju aja. Nah, tapi ibunya Pak Yus itu agak berat gitu ya karena ibunya itu menyarankan ya lebih baik tanah itu jangan dijual gitu loh karena itu peninggalan dari almarhum bapak katanya. Lebih baik tanah itu mereka bangun rumah aja, jadi kan itu memudahkan mereka sekeluarga untuk bergabung di desa itu karena nantinya mereka udah ada rumah gitu ya untuk anak cucunya nanti itu udah punya rumah di desa itu. Ya maksud dari ibunya Pak Yus ini kayak gitulah. Tapi di sini mereka semua itu adik-adiknya Pak Yus dan satu kakaknya Pak Yus ya setuju gitu loh dengan saran Pak Yus. Kalau lebih baik tanah itu dijual aja, maksudnya itu dijadikan duit, barulah duitnya itu dibagi ke mereka secara rata gitu loh. Karena mereka juga mikirnya sama kayak tadi gitu ya. Kalau emang tanah itu nggak dijual, di sana dibangun rumah, ya mereka juga katanya nggak bakal mau tinggal di sana gitu loh. Karena letaknya yang cukup jauh. Kalau untuk pemukiman itu cukup jauh gitu loh dari pemukiman warga karena katanya itu letaknya sekitar kurang lebih 2 kilometer dari pemukiman warga desa. Jadi kan agak serem gitu ya kalau tinggal agak terluar kayak gitu. Apalagi itu emang semacam masih perkebunan atau hutan kayak gitulah. Makanya mereka ini lebih mau ya udah tanah itu dijual aja. Tapi di sini ibunya Pak Yus pun akhirnya ya setuju-setuju aja gitu ya. Ibunya Pak Yus pun itu tetap mendukung apa keputusan yang terbaik. Yang penting semuanya itu dibagi dengan rata dan adil. Lalu akhirnya tanah itu pun dipersiapkan untuk dijual gitu ya. Jadi sebelum dijual karena tanahnya itu udah dipenuhi dengan semak belukar dengan rumput yang udah tinggi-tinggi banget akhirnya mereka ini patungan lah gitu loh maksudnya itu untuk ngebayar orang untuk ngebersihin tanahnya karena sebelum dijual kan dibersihin dulu gitu kan jangan dijual dengan keadaan yang semak belukar yang udah tinggi banget dan di situ juga di lahan itu ya ada satu pohon besar yang mana itu emang pohon yang besar banget ya satu-satunya pohon besar yang ada di sana yang diperkirakan pohon itu katanya udah ratusan tahun tapi di sini Farhan ini nggak tahu secara pasti gitu ya berapa usianya yang pasti kalau diperkirakan mungkin aja pohon itu udah berusia ratusan tahun katanya. Nah di sini karena Pak Yus yang paling bertanggung jawab gitu ya. Pak Yus ngiranya atau Pak Yus ini memutuskan kayaknya lebih baik kalau pohon itu tuh lebih baik ditebang aja gitu loh sebelum tanahnya dijual karena pohon itu tuh emang banyak banget makan lahan. Ya udah jadi karena Pak Yus yang paling bertanggung jawab, Pak Yus lah di sini yang nyari orang gitu loh untuk mau ngebantuin nebang pohon itu. Tapi sulit banget nih untuk ngedapatin orang yang mau nebang pohon itu. Karena soal pohon itu juga ada beberapa cerita yang pernah mengganggu warga saat warga lewat di sana. Nah, jadi karena letak pohon itu tuh sebenarnya itu ada di pinggir jalan setapak ya, itu jalan yang menuju ke kawasan perkebunan. Jadi pohon itu emang biasalah dilewatin warga kalau emang warga mau ke ladang atau ke kebun. Karena dari beberapa pengakuan warga ya, mereka itu pernah ngeliat itu semacam kuntilanak. Tapi kuntilanak yang kita tahu kan itu pakai baju putih dan rambut panjang kan. Nah ini sosok wanita tua, rambutnya itu nggak ada dijelasin kayak gimana ya. Tapi wanita itu tubuhnya ya itu dibalut dengan tikar pandan dan wanita itu selalu ngelirik siapapun yang lewat di jalan itu saat maghrib dan ada juga yang ngeliat sosok harimau ya jadi mereka yang ngeliat ini yakin banget kalau itu tuh bukan harimau biasa karena wujud harimau itu gede banget ya bukan kayak normalnya harimau Sumatera jadi katanya itu gede harimaunya itu segede sapi loh dan mereka ngeliat harimaunya itu sedang berdiri di ranting pohon yang kecil. Makanya nih mereka nih yakin banget kalau itu tuh bukan harimau biasa. Karena logikanya ya, kalau emang bener itu harimau biasa, ya pasti harimau itu bakal jatuh karena rantingnya itu bakal patah. Karena dia itu emang berdiri di atas ranting yang kecil. Tapi mereka ini ngeliat harimau itu tetap berdiri di ranting yang kecil. Dan kejadian yang paling sering, mereka ini sering banget itu ngedengar suara yang mana suaranya itu kayak pohonnya ya, itu kayak diketuk dengan batu. Tapi pas disamperin, di sana itu nggak ada apa-apa gitu loh. Nah jadi logikanya ya kalau itu emang monyet kali ya yang ngetuk pohon itu dengan batu. Tapi pas mereka samperin harusnya kan monyet itu lari kan. Kalau maupun memang udah nggak ada di situ. Tapi mereka ini itu sama sekali nggak ngedengar suara langkah kaki dari apapun gitu loh. Misalnya dari hewan ya mereka nggak denger gitu loh. Kalau hewan itu lari. Tapi suaranya itu tetap kedengeran. Yang mana suaranya itu berasal dari diketuk itu kayak berasal dari luar pohonnya, bukan dari dalam gitu loh. Tapi ya mereka ini nggak tahu itu siapa yang ketuk dan apa yang ketuk itu mereka bener-bener nggak tahu lah.
Soal kejadian pohon ini ya, itu sebenarnya udah lama banget gitu. Jadi semua warga di sana pun itu udah ngerti banget gitu ya, kalau pohon itu tuh benar-benar bukan pohon yang biasa. Sampai banyak dari warga pun, pokoknya kebanyakan warga di sana katanya itu udah pada ngerti gitu loh. Jadi karena semua kejadiannya itu terjadi saat maghrib. Jadi kalau warga pulang dari ladang atau pulang dari kebun saat maghrib, mereka ini nggak mau loh lewat di sana. Ya lebih memilih jalan yang lain, nggak apa-apa lebih jauh, tapi seenggaknya mereka ini aman gitu loh dari sesuatu yang nggak mereka inginkan kalau emang tetap lewat di jalan yang dekat dengan pohon itu. Tapi soal pengakuan warga desa ini soal gangguan yang terjadi di pohon itu, Pak Yusin itu nggak begitu percaya 100% gitu ya dengan cerita mistis yang terjadi di sana. Kan menurut Pak Yus terutama soal harimau tadi, ya bisa aja itu emang harimau beneran. Karena wilayah itu emang dekat dengan hutan, yang mana itu hutan yang emang habitat alami harimau Sumatera. Ya bisa jadi itu emang harimau Sumatera kan yang mereka lihat. Dan Payus juga nganggapnya ya, semua pohon besar itu selalu punya cerita mistis. Tapi banyak juga orang yang berhasil nebang pohon besar tanpa terjadi apa-apa gitu loh. Dan di sini Payus juga itu yakin banget gitu ya, kalau pohon itu ditebang nggak bakal ada terjadi apa-apa. Nah jadi karena itulah beberapa orang yang diajak Pak Yusin itu nggak berani ya untuk nebang pohon itu. Yang akhirnya Pak Yusin itu dapat beberapa orang ya yang itu berasal dari luar desa mereka yang mau ngebantuin Pak Yus ini untuk nebang pohon itu. Yang emang dibayar dengan biaya yang cukup mahal katanya. Karena emang jarang banget ada yang berani loh. Lalu singkat cerita akhirnya Pak Yus ini pun dan beberapa orang gitu ya yang ngebantuin dia untuk nebang pohon itu udah ada di sana dan udah mempersiapkan semua alatnya. Yang mana itu termasuk alat ini ya, gergaji mesin atau shinsu gitu loh. Nah saat pohon itu hendak ditebang nih, saat shinsu itu atau gergaji mesinnya itu udah menyentuh pohon, anehnya pohon itu sama sekali nggak terkikis dan secara tiba-tiba juga mata dari gergaji mesin itu langsung terputus, yang mana itu nyaris kena leher dari penebang pohon itu loh, yang akhirnya ya itu kena bahunya. Jadi begitu kena gitu ya, si penebang pohon itu pun langsung terjatuh dan gergaji mesinnya atau sinsonya ya itu langsung dilempar tuh ke samping. Dan di situ Pak Yus pun langsung heboh kan, langsung ngeliat karena saat itu darahnya itu udah banyak banget keluar. Jadi begitu Pak Yus ngeliat ya kejadiannya itu udah parah, karena di situ Pak Yus juga ngiranya itu udah parah banget gitu kan. Jadi Pak Yus pun langsung lari ke rumah itu ngambil beberapa obat dan perban gitu ya, maksudnya untuk nutupin lukanya, maksudnya biar darahnya itu nggak terus keluar. Karena kejadian ini ya, Farhan dan ibunya pun itu sampai nyusul ke sana gitu ya, maksudnya untuk ngelihat apa yang terjadi. Karena saat Pak Yus tadi balik ya, Pak Yus tuh emang kelihatan terburu-buru banget, yang katanya kalau pekerjanya itu kena sinso atau kena gergaji mesinnya gitu. Jadi kan itu emang bahaya banget gitu ya. Nah makanya nih Farhan dan ibunya pun ngelihat ke sana, maksudnya apa sih yang terjadi gitu, separah apa kayak gitulah. Nah, jadi pas Parahan nyampe di sana, yang mana Pak Yus itu sedang ngebalutin bahu pekerjanya itu dengan perban gitu ya. Tiba-tiba mereka itu semuanya tercengang karena mereka ini denger ya, itu kayak ada orang yang mukul pohon itu dengan batu dan suaranya itu banyak banget gitu ya. Jadi kalau digambarkan kayak ada orang yang banyak secara berbarengan mereka ini mukul pohon itu dengan batu. Nah saat itu juga mereka tuh semuanya tercengang gitu ya, termasuk Farhanin juga. Itu bener-bener denger suaranya. Tapi di situ mereka ini nggak ngeliat ada wujud apapun, itu nggak ada loh. Tapi suara itu bener-bener dengan jelas mereka ini dengar. Pak Yus pun langsung nyuruh Farhan dan istrinya itu balik ke rumah. Lalu nggak lama kemudian Pak Yus pun itu ngajak beberapa penebang pohon itu tuh langsung ninggalin tempat itu gitu loh. Karena mereka pun itu emang udah takut banget gitu kan. Dan di sini mereka pun sampai ninggalin gergaji mesinnya yang saat itu tuh masih berada di bawah pohon itu. Pak Yus pun di situ langsung ngebawa salah satu penebang pohon yang luka itu langsung dibawa ke puskesmas gitu loh. Maksudnya itu untuk dirawat gitu kan. Nah pas di jalan karena pekerjanya Pak Yus itu ya itu udah berdarah-darah gitu, darah itu udah banyak banget gitu kan ya, ditanya gitu loh dengan warga kenapa, dan Pak Yus pun bilang ini kena sinso gitu katanya, atau kena gergaji mesin gitu ya. Nah jadi karena udah banyak darah-darah, Pak Yus pun ngejawab kayak gitu. Akhirnya warga desa di sana itu mikirnya udah ngeri banget gitu loh. Nah jadi pas Pak Yus udah nyampe di puskesmas di sana emang langsung dirawat, yang sebenarnya lukanya itu nggak begitu parah. Sebenarnya lukanya itu nggak begitu parah gitu kan. Nah tapi warga desa taunya kalau
pekerjanya Pak Yus itu tangannya putus gitu loh, kena Shinso saat nebang pohon itu. Nah tapi pas mereka nyampe di sana, syukurnya ya luka dari pekerjanya Pak Yus pun itu nggak separah yang ditahu warga desa di sana, karena warga desa itu sampai ngumpul ngeliat separah apa sih ya, maksudnya itu udah ngiranya udah ngeri banget gitu kan. Setelah diobatin, cerita soal kejadian ini pun itu dengan cepat menyebar ke seluruh warga desa gitu ya, sampai cerita ini pun jadi obrolan. Gimana ya, pokoknya semua warga desa di sana ngobrolin masalah ini lah kayak gitu, karena mereka emang percaya kan kalau di pohon itu tuh emang ada penunggunya. Jadi seolah kalau pohon itu tuh sebenarnya membuktikan kalau di sana itu emang ada makhluk yang gak kasat mata, dan seolah membuktikan ke Pak Yus kalau ya pohon itu tuh benar-benar mistis gitu loh. Dan setelah kejadian itu emang gak ada warga lagi ya yang berani lewat di dekat pohon itu. Termasuk Pak Yus juga itu gak berani lagi balik ke pohon itu untuk ngambil gergaji mesinnya yang saat itu masih tinggal di sana. Jadi gergaji mesinnya pun ya udah tinggal di sana gitu loh. Lalu beberapa hari kemudian ada laporan dari beberapa warga gitu ya, yang mana mereka ini menceritakan katanya ya, yang mana pas tengah malam dengan suasana yang saat itu udah sunyi banget, tiba-tiba mereka itu dengar suara mesin gergaji yang mana itu nyala sendiri, mati sendiri gitu loh. Suaranya itu beberapa kali kedengaran dari kejauhan, dan arah suaranya juga itu emang persis arah dari pohon itu. Tapi Farhan dan keluarganya itu nggak pernah dengar secara langsung gitu ya suara mesin itu, ya mungkin karena rumah Farhan ini dengan pohonnya itu lumayan jauh. Tapi warga desa yang rumahnya paling ujung di desa mereka, yang letaknya itu paling deket gitu ya dengan pohon itu, mereka itu semuanya dengar dan semuanya mengakui kalau mereka itu emang benar-benar dengar suara mesinnya yang selalu hidup dan mati sendiri, yang mana itu mereka dengar setiap malam gitu ya, selama 4 hari setelah kejadian itu. Lalu beberapa hari kemudian setelah kejadian itu ya, Payus pun itu akhirnya jatuh sakit, yang mana sakitnya ini tuh nggak langsung tapi secara perlahan gitu loh. Yang awalnya Payus ini tuh ngeluh ya, kalau bahu sebelah kirinya itu berasa kayak pegel, tapi selama beberapa hari pegelnya itu pun itu kayak nggak hilang-hilang gitu loh. Nah yang akhirnya ya setelah sebulan, pegelnya pun itu semuanya itu udah melebar, yang mana mulai dari bahu sampai ke tangannya, yang akhirnya sampai ke bahu kanannya juga, ke lengannya gitu, sampai akhirnya ya seluruh badannya Pak Yus itu akhirnya lumpuh, yang emang nggak bisa digerakkan. Nah karena itu Pak Yus pun itu akhirnya dibawa berobat gitu ya ke beberapa rumah sakit besar. Pokoknya Pak Yus ini itu dirawat dari rumah sakit ke rumah sakit itu selama 2 bulan tuh total estimasi waktunya gitu ya. Tapi setelah dibawa berobat selama 2 bulan dari rumah sakit ke rumah sakit, Pak Yus ini tuh nggak sembuh sama sekali, tanpa hasil apapun, yang akhirnya Pak Yus ini dibawa dengan keluarganya pulang ke rumahnya dengan keadaan yang masih lumpuh tuh sebadannya. Selama sakit itu Pak Yus hanya bisa berbaring aja gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai ngomong aja Pak Yus ini tuh udah kesulitan banget saat itu. Nah jadi soal apa yang dialamin Pak Yus itu jadi banyak pendapat gitu ya dari orang-orang sekitarnya ya, itu semacam konspirasi lah atau pendapat gitu loh. Yang mana ada juga yang berpendapat kalau Pak Yus ini ya sebenarnya itu kena stroke aja gitu loh. Jadi apa yang dialamin Pak Yus ya itu cuman masalah medis saja, bukan masalah yang aneh-aneh. Dan ada juga yang nganggap kalau Pak Yus ini itu kena kayak gitu ya, itu ada hubungannya dengan pohon yang akan dia tebang. Karena kan mereka percaya kalau pohon itu emang punya penunggu gitu ya. Dan ada juga pendapat dari beberapa warga desa ya, gitu ya, yang mana ini pendapat yang menyakitkan keluarga mereka. Nah karena ya ada beberapa pendapat dari beberapa warga desa yang menyebarkan berita yang katanya ya kalau keluarga mereka ini tuh melakukan pesugihan, yang mana apa yang dialami dengan Pak Yus ya, Pak Yus ini tuh sedang kena batunya sendiri gitu loh. Karena mereka percaya kalau Pak Yus ini tuh semacam memelihara jin gitu ya, atau melakukan semacam pesugihan. Padahal nih keluarga mereka tuh sama sekali nggak menyentuh hal-hal yang kayak begituan. Apalagi Pak Yus ya itu memang tipikal orang yang nggak begituan, dan Pak Yus juga itu ya memang orang tipikal orang yang beriman lah, orang yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Nah jadi mereka percaya gitu ya. Jadi mereka ya keluarganya Farhan ini atau keluarganya Pak Yus itu nganggap pendapat dari warga desa yang syirik gitu, yang menyebarkan fitnah tentang keluarga mereka. Karena keluarga mereka ini emang keluarga yang bisa dibilang yang paling sukses secara finansial gitu loh di desa mereka. Jadi mungkin itu cuman segelintir orang yang syirik, yang menyebarkan berita buruk soal keluarga mereka.
Lalu selama Pak Yus sakit, ada sebuah kejadian yang ini cukup menghebohkan keluarga mereka nih. Karena biasanya Pak Yus kan cuma bisa berbaring aja. Dan di suatu malam nih, yang mana kejadiannya itu udah tengah malam. Yang mana saat itu Pak Yus ini sedang berbaring di ruang TV rumahnya. Tiba-tiba Pak Yus ini teriak histeris gitu loh. Yang ngebuat mereka semua ya itu ibunya Farhan juga dan kedua adiknya. Itu yang sedang tidur nyenyak langsung kebangun karena denger Payus ini teriak histeris. Pas mereka udah bangun ya, mereka tuh ngeliat muka Payus itu udah merah, udah ngeluarin keringat yang banyak banget gitu ya. Teriak-teriak histeris sambil matanya tuh melotot. Yang mana dia itu teriakin ya dengan nyebut pohon, dengan keadaan matanya itu yang melotot, yang seolah-olah dia itu kayak ngeliat hantu atau ngeliat apa gitu loh. Di situ ibunya Farhan pun terus berusaha gitu ya nenangin Pak Yus, dan ibunya pun nyuruh Farhan ini manggil omnya yang masih tinggal di desa mereka juga gitu loh. Yang akhirnya Farhan ini pun dengan buru-buru ya itu langsung manggil, itu langsung datengin rumah omnya gitu loh. Kasih tahu soal kejadian itu. Akhirnya omnya pun itu dateng dan beberapa dari keluarga mereka itu udah dateng lah. Itu udah pada ngumpul gitu ya semua malam itu juga sampai subuh. Pak Yus ini tuh keadaannya tuh masih teriak-teriak ya, itu belum berhenti. Yang akhirnya salah satu omnya Farhan ini yang bernama Om Kas itu ngeluarin semacam botol, yang mana botol itu ada airnya gitu. Yang akhirnya Om Kas ini tuh ngelap muka Pak Yus itu dengan air yang berasal dari botol itu ya. Lalu dalam sekejap Pak Yus pun itu langsung tenang dan diam. Malam itu bener-bener mencekam banget lah pokoknya. Ibunya Farhan ini dan adik-adiknya juga itu semuanya udah pada nangis loh ngeliat Pak Yus itu yang teriak-teriak histeris. Karena itu bener-bener kayak kerasukan gitu kan, yang mana Pak Yus ini tuh teriak dengan nyebut pohon gitu dengan matanya yang melotot. Lalu besoknya setelah Pak Yus tenang, barulah mereka ini nanya gitu ya ke Pak Yus. Maksudnya apa yang dia lihat dan apa yang dia rasain saat malam itu. Kenapa Pak Yus ini tuh tiba-tiba teriak histeris gitu kan dengan neriakin pohon. Nah di sini dengan keadaan yang sulit ngomong ya, Pak Yus ini tuh berusaha buat menjelaskan, buat menceritakan apa yang terjadi semalam. Yang katanya ya, semalam dia tuh ngeliat satu pohon besar yang terus mendekat ke rumahnya. Bahkan pohon itu tuh sampai masuk ke rumahnya. Nah denger cerita dari Pak Yus kayak gitu ya, Farhan ini dan ibunya dan omnya dan beberapa keluarganya itu bener-bener kaget dengar ceritanya. Memang itu terdengar agak aneh gitu ya, tapi mereka ini semua itu bener-bener merinding gitu loh. Ya di satu sisi biarpun aneh, tapi itulah yang dilihat dengan Pak Yus saat malam itu. Lalu berselang beberapa hari, keadaan Pak Yus pun itu keadaannya itu makin parah ya, makin aneh lagi nih keadaannya. Yang biasanya biarpun Pak Yus cuma bisa berbaring aja, tapi Pak Yus ini kalau ditanya dia tetap ngejawab gitu loh dengan keadaan suaranya yang terbata-bata. Bahkan Pak Yus juga itu sering nanya gitu ya, sering makan juga, sering minta makan juga atau mau buang air juga dia ngomong gitu loh. Tapi kali ini Pak Yusin itu bener-bener kayak mayat hidup ya. Jadi dia kalau ditanya itu nggak bereaksi lagi dan sama sekali nggak ngomong, dan semua tubuhnya pun itu udah nggak bergerak lagi. Jadi cuman matanya aja yang kebuka dan pupil matanya yang bergerak-gerak gitu loh. Yang seolah-olah Pak Yusin itu sedang ngelihat langit-langit rumah kayak, karena pupil matanya itu ngelihat ke sana kemari. Karena keadaan Pak Yus yang makin parah gitu ya, makin aneh juga. Akhirnya Pak Yusin itu diruqyah lah dengan keluarganya. Dan yang ngeruqyah ini, yang nanganin soal ini ya, itu omnya Farhan ini yang bernama Om Kas. Jadi Om Kas ini juga itu orang yang dari awal nanganin Pak Yus ini kalau kenapa-kenapa gitu ya. Misalnya kayak kejadian tadi. Nah karena katanya Om Kas ini tuh emang lulusan pondok pesantren, jadi bisa dibilang Om Kas ini juga itu semacam ustadz lah yang ngerti soal hal-hal begituan juga. Setelah diruqyah nggak ada perkembangan, Pak Yus pun itu tetap dengan keadaannya yang kayak gitu, bahkan keadaannya itu makin lama makin parah gitu loh. Lalu setelah beberapa hari nggak ada perkembangan, akhirnya Om Kas ini bilang ke ibunya Farhan, yang mana katanya ya kalau dia tuh nggak mampu nanganin Pak Yus karena dia ngakunya ilmunya itu masih terlalu dini untuk nanganin hal yang seberat itu gitu loh. Tapi Om Kas ini katanya dia punya solusi, yang katanya ya ada orang yang mungkin bisa nanganin Pak Yus, yaitu gurunya dulu di pondok pesantren, yaitu Pak Sarifin. Nah lalu istrinya Pak Yus ini ya atau ibunya Farhan ini pun setuju, yang akhirnya Om Kas ini pergilah ke desanya Pak Sarifin untuk nemuin Pak Sarifin ini. Sampai di sana dia memohon gitu ya untuk Pak Sarifin ini mau membantu untuk mengobati Pak Yus. Yang akhirnya ya
Pak Sarifin pun syukurnya ya, dia setuju lah mau membantu untuk mengobatin Pak Yus. Singkat cerita, 2 hari kemudian akhirnya Pak Sarifin ini pun datang gitu ya ke rumahnya Pak Yus. Di sana dia ngelihat keadaan Pak Yus ya hanya bisa terbaring. Jadi Pak Yus ini bener-bener kayak orang koma gitu ya, tapi bedanya matanya itu masih bergerak loh, ngelihat kesana kemari. Nah di sini akhirnya ya omnya dan ibunya Farhan ini pun menceritakan semuanya gitu ya, apa dan gimana awal mulanya Pak Yus ini bisa kejadiannya kayak gitu. Dan soal pohon itu juga, pokoknya itu semua mereka ceritain lah ke Pak Sarifin. Setelah itu Pak Sarifin pun itu langsung membacakan doa gitu ya. Setelah itu dia pun itu memperhatikan atau menerawang keadaan tubuhnya Pak Yus. Nah setelah diterawang, di sini ya, yang awalnya Pak Serifin ini ngira kalau tubuhnya Pak Yus ini dikuasain dengan sebangsa jin gitu ya. Tapi pas diterawang lagi ya, dia ini nggak ngelihat ada apapun, cuman ada kekosongan yang ada di dalam tubuhnya. Nah setelah diterawang lagi terus-terusan diterawang gitu ya, dengan menggunakan doa-doa. Ternyata kekosongan itulah yang jadi masalah utamanya. Di sini Pak Sarifin baru tahu ya, ternyata tubuhnya Pak Yus itu sama sekali nggak dirasukin jin. Malah sekarang masalahnya itu lebih berat lagi ya, karena roh atau korinya Pak Yus itu sedang nggak berada di dalam tubuhnya. Di sini Pak Sarifin pun mengakui baru kali ini dia menanganin kejadian yang kayak gitu. Karena menurut dia ini ya itu bener-bener aneh banget. Karena gimana caranya tubuh Pak Yus ini bisa kosong tanpa dihuni makhluk lain. Karena dia juga menjelaskan gitu ya. Karena biasanya jin itu emang kadang mau masuk ke dalam tubuh manusia dan menguasai tubuh manusia itu. Yaitu semacam kita lihat orang yang kayak kerasukan gitu ya. Dan ada juga orang ya yang di rohnya itu ditarik dengan jin, lalu kan setelah rohnya keluar dari tubuhnya, jin itu menguasai tubuhnya. Karena menurut Pak Sarifin ini, jin itu sangat menyukai atau sangat gimana ya, dia itu sangat pengen menguasai tubuh manusia yang kosong gitu loh. Nah itulah penyebabnya kenapa sering kejadian gitu ya, orang yang baru aja meninggal lalu rohnya itu kayak gentayangan. Nah soal ini Pak Sarifin itu menjelaskan kalau dia itu punya pandangan atau pendapat sendiri soal itu. Yang mana katanya ya, setiap orang yang baru meninggal kalau ada rohnya yang bergentayangan, itu sebenarnya bukan rohnya, tapi itu semacam jin yang memanfaatkan kekosongan tubuh manusia yang baru aja meninggal. Makanya Pak Sarifin itu ngerasa aneh gitu ya, rohnya Pak Yus itu kok bisa nggak ada di dalam tubuhnya. Terus jin yang narik rohnya juga itu kenapa nggak menguasai tubuhnya. Pokoknya masalahnya ya itu kenapa tubuhnya itu benar-benar kosong gitu loh. Jadi kalau memang ada jin ya mereka ini tahu gitu ya, maksudnya nanyanya itu kemana ya. Nah maksudnya nanyanya ke jin yang ada di dalam tubuhnya kan. Misalnya kayak kejadian orang-orang yang kerasukan, tapi ini kejadiannya nggak kayak gitu. Makanya nih Pak Yus ini Pak Yus Pak Pak siapa sih namanya, Pak Sarifin ini tuh agak dikit kebingungan ya gimana caranya. Akhirnya di situ Pak Sarifin pun terus menerawang gitu ya tubuhnya Pak Yus, itu maksudnya untuk coba terus nyari informasi sebenarnya apa yang terjadi dengan Pak Yus ini. Nah lalu di situ ya keluarganya Pak Yus pun itu ngasih tahu ke Pak Sarifin, mereka ini ngasih saran lah gitu ya, katanya coba aja cari di pohon itu ya, mungkin aja rohnya Pak Yus tuh dibawa ke sana gitu kan kata mereka. Tapi di sini Pak Sarifin ini bilang, dia ngejelasin gitu ya, kita nggak bisa memastikan katanya rohnya Pak Yus ini ada di mana, dan cara yang terbaik untuk nyari tahu, untuk memastikan kalau rohnya itu ada di mana ya itu dari tubuhnya sendiri gitu loh. Dan di sini Pak Syarifin pun bilang yang katanya ya, kalaupun emang bener rohnya Pak Yus ada di pohon itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena emang kita harus melakukan sesuatu itu mulai dari tubuhnya. Makanya nih di situ Pak Syarifin ini terus menerawang tubuhnya Pak Yus. Setelah berjam-jam Pak Syarifin itu terus menerawang tubuhnya Pak Yus, yang mana itu dimulai sejak datangnya Pak Syarifin ini ya. Pak Syarifin ini datangnya pagi dan itu baru selesai sampai menjelang sore loh. Saat menjelang sore barulah di sini Pak Syarifin ini udah bisa bernapas lega, karena di sini dia udah menerawang, dia udah tahu ya kalau rohnya Pak Yus itu ada di mana. Ternyata rohnya Pak Yus itu emang bener ya, itu ada di pohon itu. Yang mana di sini Pak Syarifin ini ngeliat kalau rohnya Pak Yus itu sedang duduk di ranting pohon itu dengan tatapan yang sedih. Tapi Pak Yus di sana nggak bisa ngapa-ngapain ya, dia nggak bisa balik ke tubuhnya tanpa bantuan doa dan izin yang maha kuasa. Setelah itu Pak Syarifin dan Om Kas, mereka berdua ini pergilah ke pohon itu gitu ya. Di sana mereka mau ngeliat
dan mau nyoba untuk berkomunikasi dengan jin yang udah ngebawa rohnya Pak Yus. Nah pas mereka pergi di sini Farhan ini sempat minta ikut juga gitu ya, tapi dia dilarang dan ibunya dan keluarganya yang ada di sana saat itu. Ya udahlah, jadi saat itu Pak Syarifin dan Om Kas pun itu pergilah ke pohon itu. Menjelang maghrib Pak Yus dan Om Kas pun akhirnya balik gitu ya dari pohon itu, yang mana mereka ini balik itu dengan tatapan yang kecewa gitu loh. Nah sampai di rumah mereka ini tuh ngejelasin, terutama Pak Syarifin gitu ya, dia menjelaskan ternyata di pohon itu emang banyak ada sebangsa jin, yang mana mereka ini emang ngambil paksa rohnya Pak Yus, karena Pak Yus udah dianggap itu terlalu berani dan terlalu menantang mereka gitu loh, karena Pak Yus ini emang berencana mau menebang pohon itu kan, yang merupakan itu rumah leluhur bagi mereka, jin yang tinggal di pohon itu. Pak Syarifin pun udah berhasil gitu ya berkomunikasi dengan mereka. Pak Syarifin juga itu udah minta mereka agar melepaskan Pak Yus, yang ternyata saat itu Pak Yus ini udah jadi tawanan sebangsa jin. Tapi Pak Syarifin menjelaskan lagi, yang katanya jangan pernah nurutin apapun yang mereka mau. Semudah apapun itu, jangan pernah turutin, karena itu jatuhnya udah musyrik gitu loh. Jin di sana emang sengaja memberi syarat yang mudah gitu ya, katanya agar manusia itu mudah juga memberi syaratnya dan mudah untuk menjadi musyrik. Dan jika apa yang mereka mau lalu dikabulkan manusia, ya mereka itu akan terus minta dan itu nggak akan ada habisnya gitu loh, kata Pak Syarifin. Karena mereka itu udah merasa lebih hebat dari manusia, makanya mereka itu ngerasa kayak berhasil menaklukkan manusia. Dan itulah hal yang paling dihindarkan dengan Pak Syarifin ini. Nah karena waktu yang saat itu udah hampir maghrib ya, jadi sebelum Pak Syarifin ini pulang, Pak Syarifin ini minta untuk seluruh anggota keluarganya Pak Yus itu untuk terus berdoa dan minta perlindungan dengan Tuhan Yang Maha Esa gitu loh, dan jangan pernah nurutin apapun yang dimau dengan jin itu, karena itu sama sekali bukan jalan keluar dan itu hanya akal-akalan para jin itu aja. Dan di sini dia juga itu berjanji ya, katanya dia ini akan mempersiapkan sesuatu untuk membawa pulang Pak Yus. Nah lalu setelah itu Pak Syarifin ini pun pamit pulang lah. Besoknya Pak Syarifin datang lagi ya, itu dengan membawa sebungkus paku kecil, yang mana di sini Pak Syarifin ini minta dengan Om Kas dan keluarganya gitu ya untuk mengetuk paku itu di pohonnya sambil membacakan ayat-ayat suci yang juga udah disiapkan dengan Pak Syarifin ini. Lalu di sini mereka semua ngakunya ya kalau mereka itu udah takut gitu loh, nggak berani lagi untuk ngedatengin pohon itu. Nah di sini ya Pak Syarifin pun itu ngejelasin ke mereka semua untuk jangan perlu takut dengan sebangsa jin. Karena kalau kita semakin takut, ya mereka akan semakin berani. Tapi kalau kita semakin berani, ya mereka yang akan semakin takut. Kata Pak Syarifin kayak gitu ya. Nah yang penting niatkan semuanya untuk hal yang baik. Jadi dengan izin Tuhan, jika paku-paku itu udah tertancap di pohonnya sambil melafalkan ayat-ayat suci, insya Allah mereka tuh akan takut sampai akhirnya mereka gak akan kuat dan melepaskan Pak Yus. Lalu Pak Syarifin pun pamit karena dia ini emang ada janji gitu ya yang gak bisa dibatalkan. Jadi Pak Syarifin ini katanya gak bisa ikut untuk mengetuk paku itu ke pohon itu, tapi dia berjanji akan terus mengawal soal kejadian ini gitu loh sebisa dia. Setelah Pak Syarifin pergi, yang mana hari itu masih pagi menjelang siang, Om Kasin itu ngajak semua keluarganya, bahkan beberapa warga juga itu untuk datang berbondong-bondong ke pohon itu. Ya udahlah, akhirnya mereka ini rame-rame itu datengin gitu ya pohon itu. Yang tinggal di rumah itu cuman ibunya Farhan, istrinya Pak Yus ini ya, itu untuk ngejagain tubuhnya Pak Yus gitu loh, yang sendiri tinggal di rumah. Ya udahlah, setelah mereka ini semua nyampe di pohon itu, di sanalah Om Kas ini minta dia lah yang ngetuk paku itu ke pohon itu, yang akhirnya dia ini pun ngetuk ya paku itu ke pohon itu. Semua paku diketuk dengan diiringin membaca ayat-ayat suci gitu ya yang udah disiapkan. Nah setelah semua paku udah tertancap di pohon itu benar-benar nggak ada terjadi apa-apa yang aneh-aneh. Itu nggak ada terjadi. Setelah Om Kas baru aja duduk untuk istirahat, tiba-tiba nih ibunya Farhan itu datang gitu ya, datang lari dengan kasih tahu kalau Pak Ayus itu baru aja sadar. Semua itu langsung seneng gitu ya, yang akhirnya mereka semua yang ada di situ itu berbondong-bondong lah datang ke rumahnya Pak Yus gitu loh, maksudnya untuk ngelihat gimana nih keadaan Pak Yus saat ini. Nah sampai di rumah, betapa kagetnya Farhan ini ya, betapa senengnya Farhan ini yang udah ngelihat bapaknya yang udah duduk sambil bersandar di dinding gitu loh. Nah biarpun saat itu keadaan Pak Yus itu masih lemes banget gitu ya, tapi setidaknya
Pak Yus ini udah sadar, udah bisa menggerakkan kedua lengannya, udah bisa menggerakkan tubuhnya gitu loh. Tapi biarpun saat itu Pak Yus ini masih belum bisa ngomong dengan lancar. Setelah itu ya Om Kas itu langsung hubungin Pak Sarifin, yang mana dia ini ngasih tahu gitu, yang ngasih informasi lah kalau Pak Yus ini baru aja sadar, Pak Yus baru aja kembali gitu loh. Ya udahlah, lalu setelah itu ya hari demi hari secara perlahan-lahan akhirnya Pak Yus ini tuh benar-benar membaik dan kembali normal. Setelah Pak Yus ini udah benar-benar sembuh, udah balik kayak normal lagi gitu ya. Akhirnya mereka, itu Pak Yus, Om Kas, istrinya Pak Yus dan juga Farhan ini, itu pergilah ke rumah Pak Sarifin yang niatnya itu mau berterima kasih. Ya udah sampai di sana gitu ya, mereka ini tuh langsung menceritakan gimana kronologinya Pak Yus ini tuh tiba-tiba udah sadar gitu ya dari kejadian itu semua diceritain. Setelah itu mereka ini pun itu mau ngasih amplop tanda terima kasih ke Pak Sarifin, tapi di sini Pak Sarifin ini nggak mau nerima ya, yang katanya Pak Yus bisa selamat yaitu berkat bantuan Tuhan yang Maha Esa gitu ya, semua izin dia gitu ya. Dan Pak Sarifin juga menjelaskan dia cuman membantu, lagi pula Pak Sarifin ini membantunya itu benar-benar ikhlas gitu loh, bukan semata-mata karena dibayar. Lalu Pak Sarifin pun menjelaskan yang katanya jin yang ada di pohon itu ya, itu semuanya masih ada di pohon itu. Nah kalau Pak Yus ini mau nebang pohonnya ya, kata Pak Sarifin ini nggak apa-apa, tebang aja gitu, itu nggak masalah. Asalkan kalau nebangnya itu benar-benar dengan niat yang baik gitu ya. Kalau itu benar-benar kebutuhan dan keharusan nggak apa-apa ditebang aja. Tapi kalau emang nebang pohonnya dengan niat yang buruk, ya itu mungkin karena dendam dengan jinnya, ya Pak Sarifin ini nyaranin untuk jangan ditebang. Karena adanya mereka di pohon itu sebenarnya nggak begitu masalah, asalkan ada kuncinya. Ya kuncinya jangan pernah punya niat yang buruk dan jangan pernah takut dengan mereka. Ya katanya ya insya Allah mereka tuh nggak akan bisa ngapain pun. Termasuk ngeliatin wujudnya mereka tuh nggak akan bisa. Tapi kalau emang Pak Yus ini benar-benar mau menebang pohon itu karena sebuah keharusan atau sebuah kebutuhan gitu ya. Ya nggak apa-apa katanya tebang aja, tapi sebelum melakukan sesuatu gitu ya, mau melakukan sesuatu apapun itu ya emang harus diiringin dengan doa gitu loh, atau diiring dengan izin Tuhan, biar semuanya itu bisa lancar gitu loh. Jadi kalau semuanya itu udah dilakukan dan minta izin juga dengan mereka yang menghuni pohon itu, yang katanya ya insya Allah ya mereka bakal mengizinkan dan pohon itu bisa ditebang. Ya udahlah, setelah mereka mendengar penjelasan dari Pak Sarifin, akhirnya mereka pun itu udah banyak tahu ya soal itu, yang akhirnya mereka pun itu pamit pulang lah. Nah lalu soal tanahnya, itu tanahnya nggak jadi kejual ya, karena emang nggak ada yang berani ngebeli tanahnya, karena cerita soal apa yang dialamin Pak Yus itu ceritanya emang udah beredar gitu ya, jadi semuanya itu nggak ada yang berani ngambil risiko kalau ngebeli tanah itu. Dan soal pohonnya juga itu nggak jadi ditebang gitu ya, ya mungkin karena Pak Yus juga itu masih trauma dan orang-orang di sana itu masih trauma gitu ya. Jadi ya mereka ini biarpun udah ada caranya, mereka ini masih tetap cancel gitu ya untuk nebang pohonnya. Lalu akhirnya pada tahun 2010 ini akhirnya ya itu ada yang mau ngebeli tanahnya, tapi dengan syarat pohon itu tuh harus ditebang gitu loh. Itu syarat dari calon pembelinya. Ya udahlah, akhirnya di situ Pak Yus dan Om Kas itu akhirnya nebang pohon itu ya. Itu dengan syarat atau dengan cara yang dijelasin dengan Pak Syarifin sebelumnya. Nah setelah mereka menebang pohon itu ya dengan cara yang udah dijelaskan dengan Pak Syarifin, ya itu benar-benar semua itu lancar aja, nggak ada kejadian apapun setelah pohon itu ditebang. Jadi akhirnya sampai sekarang pohon itu tuh udah nggak ada lagi ya. Lalu di tahun 2016 Pak Yus akhirnya meninggal dunia karena sebuah penyakit gitu. Tapi yang pasti penyakitnya ini nggak ada hubungannya gitu ya dengan kejadian sebelumnya. Nah lalu setelah itu Farhan ini ngebawa ibu dan adik-adiknya itu pindah ya ke Pekanbaru, yang mana itu sebuah kota yang jauh banget, bahkan udah beda provinsi dengan desanya. Nah Farhan pindah ke sana itu karena dia kuliah di sana dan dapat kerja di sana juga gitu loh, makanya dia nih ngebawain keluarganya tinggal di sana. Itulah ceritanya yang diceritain dengan Farhan ini ya, yang mana menurut aku ini sebuah cerita yang bener-bener serem banget gitu ya. Biarpun diceritanya nggak ada menampakkan hantu secara detail tuh kayak gimana, kayak cerita horor lain yang nggak ada, tapi tetap sih buat aku merinding gitu ya, karena aku tetap ngebayangin kayak gimana kalau aku jadi Farhan gitu loh, apa yang aku rasain, gimana apa yang harus aku lakukan gitu kan kalau
menimpa sebuah kejadian yang benar-benar serius kayak gitu, itu menurut aku benar-benar serem gitu loh. Oke lah, dari cerita ini semoga bisa memenuhi asupan creepy kalian dan semoga bisa ada pembelajaran gitu ya yang bisa kita ambil dari cerita ini. Oke lah, sampai sini aja. Semoga kalian puas dengan ceritanya. Aku Rizka Wadiono. Bye bye.